tegas bergerak dan selalu menggerakkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitriani, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri 18 Batanghari. Baiklah, di sini saya akan melakukan kegiatan pra-observasi terkait aksi nyata modul 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik. Di sini saya bersama rekan saya, Ibu Paramita Rahayu, yang akan menjadi objek pengamatan saya. Baik Bu, kita mulai ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu Mita? Sehat, alhamdulillah. Oke, baik Bu Mita. Jadi pada kegiatan kali ini kita akan melakukan pra-observasi dulu ya Bu ya. Iya. Di mana tujuannya nanti diharapkan saat pembelajaran Ibu di kelas nanti, Ibu menjadi lebih siap dan percaya diri ya Bu ya. Dan diharapkan juga dari berbagai hal yang sudah kita bahas nantinya, itu akan menjadi hal yang positif bagi Ibu ke depannya. Lalu kegiatan ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ya Bu ya. Boleh ya Bu ya? Boleh. Oke. Tujuan pembelajaran yang Ibu capai, yang ingin dicapai hari ini apa Bu? Tujuannya itu ada 3. Itu yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi bentuk perubahan wujud zat dengan tepat. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan peserta didik dapat menganalisis proses penyebab terjadinya perubahan wujud zat. Kemudian melalui kegiatan kelompok atau percobaan, peserta didik dapat membedakan atau menjelaskan perbedaan perubahan wujud zat. Oke, berarti ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin dicapai Bu ya, di mana selain konsep anak-anak nanti akan melakukan percobaan. Iya. Oke, baik. Lalu area pengembangan yang hendak dicapai dari kegiatan nanti apa Bu? Itu saya menekankan kepada keterampilan peserta didik. Kemudian aktivitas percobaan. Ada 2. Oke, berarti menekankan pada keterampilan ya Bu ya, Iya. keterampilan peserta didik dan melalui proses Percobaan. percobaan nanti. Ada Iya. aktivitas percobaan ya Bu Iya. ya. Oke, baik. Model yang akan digunakan nanti model apa Bu? PBL, Bu. Oh, Iya. problem based Based learning. learning. Oh, nanti sesuai sintak-sintaknya Iya, berarti Bu ya. sintaknya. Oke. Strategi yang Ibu persiapkan untuk agar tercapainya tujuan pembelajaran ini apa Bu? Itu strateginya saya menggunakan prinsip diferensiasi ya, sesuai dengan gaya belajar mereka. Oke, diferensiasi gaya belajarnya. Iya, Seperti gaya apa Bu belajar. awalnya? Gaya belajar seperti apa yang Ibu bagi-bagikan ke kelompoknya Itu itu? yang pertama saya melihat anak itu dari apanya dulu, asesmen awalnya dulu ya. Nanti saya melihat di situ siswa itu ada dia berkembang, mahir, dan Yang berkemampuan tinggi berarti Iya, Bu ya, ada yang berkembang, ada yang mahir, mahir. dan Oke. ini. Oke, berarti ada 3 sesuai kemampuannya berarti Iya, diferensiasinya Bu ya. kemampuannya. Lalu diferensiasi apakah konten, proses atau produk nanti Bu? Saya menekankan pada produk. Nanti setiap anak itu setelah melakukan percobaan, produknya berbeda-beda. Oke, berarti produk yang dihasilkannya Iya, berbeda Bu ya. berbeda-beda. Berarti produk yang kelompok 1 nanti gambarannya seperti apa Bu? Kalau kelompok 1 itu dia menempelkan gambar perubahan wujud zat. Nanti mereka menjelaskan ke depan. Oke, gambar. Lalu Bu yang kelompok Kemudian 2-nya Bu kedua nanti? itu mengisi titik-titik pada gambar. Oke. Ditempelkan juga ke karton. Yang ketiga baru mempresentasikan hasil kelompoknya di depan. Oke, berarti ada 3 nanti produk Iya, yang dihasilkan anak-anak ya Bu ya. beda-beda. Oke, baik. Lalu penilaiannya bagaimana Bu? Penilaian dari pembelajaran itu apa yang nanti yang Ibu pakai? Penilaiannya itu saya lebih ke keterampilan, kemudian sikap di dalam kelompok, kemudian terakhir ada penilaian diri sendiri. Oke, ada penilaian diri sendiri Iya. juga, berarti di kelompok juga ada sikapnya ya Bu ya. Iya. Oke, baik. Lalu sasaran kelasnya di mana nih Bu? Kelas berapa yang Ibu pakai? Kelas 7, Kelas 7 Bu ya, jam ke jam ke-3-4. jam ke-3-4 ya Bu ya. Oke, Iya. baik. Sepertinya itu saja Bu yang ingin saya tanyakan. Semoga nanti Ibu lancar ya Bu ya kegiatan Amin. proses belajar mengajarnya. Dan kita udah tahu nih arahnya kemana. Saya juga udah tahu tujuan pembelajaran tadi ada 3 ya, berarti kita fokus ke tujuan pembelajaran itu. Semoga lancar, semoga dimudahkan, anak-anak juga mencapai tujuan pembelajarannya Bu ya. Iya. Oke, baik. Terima kasih Bu waktunya ya. Iya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
dan seterusnya. Enak? Nah, sekarang kita breaking dulu. Tepuk 1 sampai 5 ya. Nah, kita mulai. Tepuk 1, tepuk 2. Oke, sebelum mulai pelajaran dulu, kita menarik nafas dulu, biar rileks ya. Dengan sistem stop. Silakan semuanya berdiri. Tarik nafasnya. Stop, buang. Sekali lagi. Tarik nafasnya. Buang. Ya, tepuk tangan. Nah, baik. Sebelum kita memulai pelajaran, Ibu akan bertanya terlebih dahulu kepada kalian, ya. Ini kira-kira apa yang Ibu bawa? Ya, vakum ini ada hubungannya dengan pembelajaran kita minggu yang lalu, ya. Nah, kira-kira apa hubungan vakum ini dengan pembelajaran kita minggu yang lalu? Ya, silakan Tasya. Karena vakum termasuk zat gas. Ya, karena vakum termasuk zat gas. Benar ya? Vakum termasuk zat gas. Kemudian wujud zat itu terbagi atas 3 macam. Siapa yang bisa menjawab? Salwa. Wujud zat ada 3, yaitu zat padat, zat cair, dan zat gas. Iya, zat padat, zat cair, dan zat gas. Itu zat dalam kehidupan sehari-hari ada 3 ya. Zat padat, cair, dan gas. Kemudian siapa yang bisa memberikan masing-masing contoh wujud zat itu? Ya, siapa melihat? Zat cair, air, zat gas, vakum. Iya, zat padat contohnya kayu, zat cair contohnya air, kemudian zat padat, zat gas contohnya apa? Tepuk tangan untuk teman kalian. Kemarin kalian menyimak dan memahami, ya, sehingga mengetahui jawaban yang mengikutinya, ya. Nah, pelajaran minggu lalu itu hubungannya dengan minggu ini, ya. Ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus kamu pahami pada pertemuan ini, ya. Di sini ada 3 tujuan pembelajaran, ya. Ya, apa? Tujuannya itu yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi bentuk perubahan wujud zat dengan cepat. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat menganalisis proses penyebab terjadinya perubahan wujud zat dengan tepat. Kemudian yang ketiga, setelah melakukan percobaan, peserta didik dapat menjelaskan perbedaan bentuk perubahan wujud zat dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3, ada hubungannya dengan pelajaran minggu yang lalu, ya. Nah, kemudian sebelum kita mencapai tujuan pembelajaran tadi, ya, ada beberapa kesepakatan kelas yang sudah kita buat kemarin, ya. Kesepakatan kelasnya ada. Nih, coba kalian lihat ya. Kesepakatan kelasnya ada berapa tuh? Ada 4, ya. Yang pertama, nanti, ya, dalam kelompok kalian harus bertanggung jawab, ya. Kemudian menghargai temannya, kerjasamanya nanti Ibu nilai. Kemudian ada kebijakan khusus, ada partisipasi aktif kalian dalam kelompok, ya. Kemudian ada yang menghormati sesama teman yang ada di dalam kelompok, ya. Ini adalah kesepakatan kelasnya. Nah, kemudian coba kalian lihat ini gambar yang Ibu tampilkan. Gambar apa ini, Nak? Es krim. Semua suka makan es krim? Suka.
Kira-kira apa yang terjadi? Siapa yang bisa jawab? Rezo. Karena terkena sinar matahari. Ya lama-lama dia akan mencair karena terkena sinar matahari. Kemudian tanggapan yang kedua. Karena perubahan suhu. Ya mungkin karena perubahan suhu apa? Membuat mencair. Ya suhu panas ya. Suhu panas itu dapat mengubah es itu menjadi mencair. Mungkin karena suhu ya dah. Karena sinar matahari ya. Nah, ini adalah gambar es krim ya. Kemudian coba ini ibu tampilkan. Ibu tampilkan sebuah video. Nanti kalian simak videonya. Kalian boleh catat di buku catatan ya. Nanti ibu tanya ya deh. Silakan kalian tonton dulu. Boleh dicatat di buku Halo sobat catatannya. belajar, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya sehat-sehat dan tetap semangat dalam belajar. Kali ini kita akan belajar tentang macam-macam zat dan keuntungannya. Namun sebelum itu, bagi sobat pelajar yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu ya, karena kami akan selalu update konten-konten edukatif yang akan menambah wawasan dan pengetahuan kita semua. Bagaimana pembahasannya? Oke, langsung saja, mari kita mulai. Yang pertama, zat. Apa itu zat? Zat atau materi adalah sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Nah, jadi di sini bisa dikatakan bahwa semua benda yang menempati ruang dan juga memiliki massa atau berat bisa disebut dengan zat. Oke, biar lebih jelas, kita coba ilustrasikan. Pertama, zat itu menempati ruang. Nah, jadi misalnya di sini terdapat air yang berada di dalam teko. Nah, kemudian air itu kita tuangkan ke dalam gelas. Nah, apakah air itu menempati gelas? Nah, betul sekali. Air itu menempati ruang yang ada di dalam gelas. Nah, ini membuktikan kalau air itu memerlukan tempat atau wadah. Nah, kemudian apabila air itu kita timbang, apakah air itu memiliki massa atau berat? Nah, tentu saja mempunyai massa ya. Nah, begitu juga dengan udara. Nah, ternyata udara juga menempati ruang dan juga memiliki massa. Oke, coba perhatikan gambar berikut ini. Nah, mula-mula kedua balon seimbang. Kemudian salah satu balon dikempeskan sehingga nampak balon yang kempes lengan lindinya naik ke atas, sedangkan balon yang masih menggembung turun ke bawah. Nah, ini menunjukkan bahwa balon yang masih menggembung ini memiliki massa atau berat yang lebih besar daripada balon yang kempes. Nah, kok bisa? Nah, hal itu dikarenakan balon yang menggembung ini di dalamnya berisi udara. Nah, sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, jadi untuk mengetahui apakah sesuatu itu termasuk zat atau bukan, kita hanya perlu memeriksa dua hal itu. Apakah sesuatu tersebut memiliki massa dan apakah dia menempati ruang. Nah, begitu. Bisa dipahami ya? Oke, selanjutnya zat atau materi dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu zat padat, cair, dan gas. Nah, apa saja perbedaan ketiga macam zat tersebut? Oke, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, zat padat atau solid. Nah, jika kita lihat dari modul partikelnya, nah, ciri-ciri zat padat yaitu yang pertama, partikelnya berdekatan dan letaknya teratur. Nah, kemudian partikelnya sangat kompak atau susah dipisahkan. Nah, jadi kita membutuhkan usaha lebih untuk memisahkan, nah, seperti menekan, memukul, memotong, dan sebagainya. Kemudian ciri-ciri zat padat yang ketiga yaitu volume dan bentuknya tetap. Nah, jadi meskipun dipindahkan ke tempat tertentu, maka volume dan bentuknya itu cenderung sama atau tidak berubah. Nah, contoh zat padat diantaranya yaitu kayu, besi, aluminium, kaca, es batu, mentega, dan sebagainya. Itu tadi zat padat. Selanjutnya yang kedua yaitu zat
atau liquid. Nah, ciri-cirinya yaitu partikelnya masih berdekatan tetapi tidak teratur. Kemudian yang kedua, partikelnya mudah dipisahkan. Nah, kemudian yang ketiga yaitu volumenya tetap dan bentuknya berubah-ubah. Jadi kalau kita taruh zat cair di mangkuk misalnya, maka bentuknya akan mengikuti mangkuk. Nah, kalau kita taruh di gelas, maka bentuknya akan mengikuti gelas. Nah, contoh dari zat cair apa saja, Kak? Nah, contoh zat cair diantaranya yaitu air, minyak, oli, kecap, sirup, dan sebagainya. Nah, seperti pelajar coba bisa cari benda-benda di sekitar kita yang termasuk zat cair ya. Nah, itu zat cair. Kemudian selanjutnya yaitu zat gas. Ciri-ciri zat gas yaitu yang pertama, jarak antar partikelnya jauh. Nah, kemudian partikelnya mudah dipisahkan. Dan yang ketiga yaitu volume dan bentuknya berubah-ubah sesuai wadah atau tempatnya. Jadi bedanya dengan zat cair tadi, kalau zat cair volumenya tetap tapi bentuknya berubah-ubah. Sedangkan zat gas volume dan bentuknya keduanya berubah-ubah. Nah, contoh zat gas apa saja, Kak? Di antara contoh zat gas yaitu ada asap, udara, uap air, gas alam, dan sebagainya. Nah, sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, setelah kita mengetahui zat dan macam-macamnya, dia ada 3 zat ya, zat padat, zat cair, dan zat gas. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang perubahan wujud zat. Nah, coba sudah belajar perhatikan gerakan perubahan wujud zat berikut ini. Nah, terdapat 6 perubahan wujud zat. Apa saja, Kak? Yaitu yang pertama membeku, kemudian mencair, kemudian menguap, mengembun, menyublim, mengkristal. Nah, ke-6 perubahan wujud zat tersebut bisa terjadi karena peristiwa pelupasan dan penyerapan kalor. Nah, perubahan wujud zat terjadi ketika titik suhu tertentu tercapai oleh senyawa zat tersebut. Nah, jadi misalnya nih, air untuk menjadi padat maka harus mencapai titik suhunya, dan air menjadi gas harus mencapai titik didihnya. Nah, jadi perubahan wujud zat itu terjadi ketika titik suhu tertentu tercapai oleh senyawa zat tersebut. Bisa dipahami ya? Oke, biar lebih jelas, yuk kita cari tahu satu persatu dan apa saja contoh yang bisa kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Oke, yang pertama yaitu membeku. Nah, membeku adalah perubahan wujud zat cair menjadi padat. Sekali lagi, membeku itu dari zat cair menjadi padat. Contohnya apa, Kak? Contohnya yaitu air yang dimasukkan ke dalam freezer maka akan menjadi padat atau menjadi es batu. Nah, perubahan ini terjadi karena adanya pengaruh suhu yang rendah, yaitu pendinginan. Oke, next, yang kedua yaitu mencair. Mencair adalah perubahan wujud zat padat menjadi cair. Sekali lagi, zat padat menjadi cair. Itu yang dinamakan mencair. Padat jadi cair, ya. Nah, contohnya yaitu es yang didiamkan di ruang terbuka maka akan mencair. Jadi kebalikan dari membeku ya. Jika membeku dipengaruhi oleh suhu yang rendah atau adanya pendinginan, nah sedangkan mencair ini dipengaruhi oleh suhu yang tinggi atau adanya pemanasan. Bisa dipahami ya? Oke, selanjutnya
dalam lemari lama-kelamaan akan habis. Nah, hal itu karena kapur barus tersebut mendapat energi panas sehingga kapur barus tersebut menjadi gas. Oke, bisa dilihat ya. Selanjutnya yaitu yang keenam, yang terakhir ya, yaitu mengkristal. Nah, apa itu mengkristal? Mengkristal adalah perubahan wujud zat gas menjadi padat. Sekali lagi, mengkristal yaitu perubahan dari zat gas menjadi padat. Contohnya apa kak? Contohnya yaitu bunga es yang melekat di dinding freezer. Nah, sobat pelajar pernah lihat kan? Kalau kita buka freezer, di dinding-dindingnya akan nampak banyak sekali bunga-bunga es. Nah, es itu atau bunga es itu yang melekat di dinding freezer tadi itu berasal dari gas, nah bukan dari cairan. Ya, tadi bilang ya. Nah, itu tadi contoh mengkristal. Nah, itu tadi pembahasan mengenai macam-macam zat dan perubahannya. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat dan bisa dipahami. Nah, jangan lupa mengulang-ulang belajarnya dan tetap semangat. Oke, di materi berikutnya kita akan belajar tentang perubahan wujud zat berdasarkan sifat perubahannya, yaitu ada perubahan fisika dan perubahan kimia. Sekian pembahasan kali ini dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. See you next time. Halo sobat. Nah, kira-kira dari video kalian tadi lihat tadi itu tentang apa ya? Siapa yang bisa jawab? Ya, sahabat. Ya, tentang perubahan wujud zat. Perubahan wujud zat ada berapa tadi? Nah, coba si Dea. Membeku, mencair, menguap, mengembun, menyempit, mengkristal. Ya, perubahan wujud zat itu ada 6 ya. Cair, apa lagi? Membeku, bagi kalian 3 kelompok ya. Kemarin sesuai dengan tes awal kemarin ya, itu ibu kelompokkan kalian menjadi 3 gaya pembelajaran, yaitu ada pembelajaran audio namanya, kemudian ada audio visual, dan ketiga ada kinestetik ya. Nah, nanti ketiga kelompok ini nanti ibu masing-masing ibu kasih namanya ya. Ibu beri nama lagi ketiga kelompok ini. Itu ada namanya kelompok hebat, kemudian kelompok luar biasa, dan kelompok semangat ya. Nanti setelah kalian lihat ini ada nama kelompoknya, silakan kalian duduk berkelompok ya. Duduk berkelompok. Nah, ini ibu tentukan aja ya. Ibu tentukan kelompoknya. Ini adalah kelompok luar biasa. Ya, tengok di situ. Kelompok luar biasa, kelompok hebat, kelompok semangat. Di sini kelompok hebat, luar biasa, kelompok semangat, kelompok hebat. Ya, silakan bentuk kelompok. Sini bentuk kelompok luar biasa, kemudian semangat, kelompok hebat. Hebat di belakang, luar biasa sini. Silakan bentuk kelompok. Bentuk kelompok. Semangat ini, kemudian hebat di situ. Luar biasa, semangat.
Ini ada apa namanya tadi? Nama lainnya Barus. Nama lainnya apa tadi? Sekarang nama lainnya Kampers. Ya, nama lain dari Kampus Barus adalah Kampers. Oke, Kampus Barusnya edukasi masing-masing. Tapi jangan untuk main ya. Taruh situ nak taruh. Ini kalau yang nanti yang baru sana, yang main-main juga. Ya. Kemudian perhatikan. Halo. Perhatikan ya, di sini ada lembar kerja. Kerjanya edukasi. Udah ya? Nah, perhatikan. Di dalam lembar kerja itu perhatikan nih. Sini, perhatikan, jelaskan cara mengerjakannya. Sini, nah. Oke, ya. Perhatikan ibu, Rezo. Ya, ibu jelaskan cara mengerjakannya. Di sini ada beberapa ya nama kelompoknya, kemudian mata pelajarannya saya baca. Ini aliran bahannya di sini, ya. Kemudian nanti di sini ada langkah kerjanya. Langkah kerjanya itu percobaan corona. Kalian mulai dan berkumpul dengan lilin. Nanti kita menghidupkan. Ya, ada langkahnya di sini nak ya. Katakan, nah misalnya langkahnya menyalakan lilin dan korek api. Ya, kasih punya korek apinya. Kemudian kedua matikan lilin dan tunggu beberapa saat ini mulai menunggu kembali. Ya. Kemudian yang kedua itu percobaan menyublim nama kristal dengan Kampus Barus. Di situ nanti kalian letakkan Kampus Barusnya di atas sendok. Kemudian kalian taruh di atas lilin. Ya, lihat beberapa menit apa yang terjadi pada Kampus Barus. Nah, itu apa namanya percobaan apa? Ya, apa yang terjadi? Nah, kemudian setelah itu kalian bisa menjawab pertanyaan di bawah ini. Jawabnya di sini aja. Kemudian saya menunggu pertanyaannya apa, memberi tadi sama apa. Jawabannya di sini aja nah ya. Kalau ada muat boleh di kertas 1 lembar. Ya. Kemudian kesimpulannya juga kalian jelaskan di sini ada di caranya mencari kesimpulannya. Dan selanjutnya ada namanya percobaan menua. Ya. Nah, ada langkah-langkah di situ. Nanti kalian melakukan percobaannya step by step. Ya. Ya, silakan. Silakan lakukan percobaan pertama dulu itu dengan lilin ya. Masukkan dulu nih. Semuanya bekerja ya. Makan belum? Yang pertama apa tadi? Membekukan air sudah. Pakai nanti. Satu-satu percobaan ya. Tengok dulu langkah pertama percobaannya apa ya. Pertama
Bagian C-nya apa? Bagian C-nya ini. Kalau udah menguap, tengok nih. Ini masukkan tadi. Kan sudah menguap di dindingnya. Udah ya. Kemudian dia menguap pada ngambil air. Kopi. Usah lagi main tuh kita bakar dulu lah. Ya. Pakai nyampe airnya mendidih. Pakai taruh tangannya di atas itu. Apa yang sudah mengundah. Menguap dah dia. Anak. Sudah nah. Yang kedua sudah nih berbaris ya. Sudah Bu, Ini sudah dilihat mengumpul tidak? Ya. Oke, satu. Tadi ini sekalian isi di sini. Di sini boleh. Saatnya yang pertama dimulai. Yang kapal tadi boleh sendiri. Kalau memeriksa tadi dari mana tadi? Bu, saya. Sebentar ya. kering. Ini jago-jago deh. Salah, mana tadi ya? Kemudian pertemuan yang bagian D-nya apa tadi? Nah, tengok yang bagian D. Nanti kalian masing-masing kesimpulan kesimpulannya apa mau ya kalian bantu kalian yang kedua ya. Sudah semua sudah ya. Sudah hadir. Sudah. Kalau sudah, perhatikan. Kalau sudah, silakan kalian Ibu keluarkan alat dan bahannya. Ya. Nih, Bu. Ini ada karton ya, kartu nanti dibagi. Silakan dibagi dua. Nanti kelompok baca aja nah ya. Nah, ini kasih kelompok luar biasa itu di situ aja. Semuanya kelompok hebat di sini, kan? Ini kelompok semua ini kelompok hebat. Oke, Jumaira. Kelompok hebat, kelompok semangat. Ini kalian yang ini peserta tadi ya, bapak dan ibu apa tadi ya? Ini untuk kelompok. Hebat ya. Belajar agak dijelasin. Mereka sudah video ya untuk poin satu. Ini yang membuat
kolektor.
Sini, ini Bu. Ya, bacain saja. Kau yang diam aja. Semuanya teman-teman, ini dapat. Kalian jelaskan dulu nanti apa yang kalian buat tadi ya. Nah, sini. Yuk. Semuanya. Menjelaskan. Ya, coba. Sampai bebas. Perkenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Ya. Silakan. Jelaskan dulu perubahan jurusan kalian ngomong tadi ada berapa? Jelaskan. Perubahan jurusan ada Dengan 6 apa aja? membantu ini Oke, pengumpul dan kristal ya. Jadi kelompok ini karyanya ini adalah menulis. Nah, siapa yang baca? Bola padat, objek padat. Baca dulu deh ya. Jangan langsung kayak gitu deh ya. Baca dulu. Amin. Benda padat dan benda cair. Besar ini suaranya. Benda padat dan benda cair.
Coba dari perubahan itu dulu. Kemudian ada apa yang terjadi pada lilin ketika dipanaskan. Lilin perlahan berubah menjadi cair. Yang disebut cair. Ayo perhatikan. Terjadi pada lilin ketika didinginkan kembali. Lilin perlahan kembali menjadi padat atau beku. Yang terjadi pada kapur baru ketika dipanaskan. Kapur baru akan menjadi gas atau likid. Apa yang terjadi pada kapur baru ketika gasnya mengenai dinding gelas yang dingin. Jika gelas ditempelkan ke kapur baru, gas tadi berubah kembali menjadi padat atau hitam. Ada yang ingin menanggapi? Ada yang menanggapi? Siapa? Yang ingin bertanya siapa? Tanya siapa? Silakan bertanya ke kelompok biasa. Boleh? Silakan siapa? Contoh perubahan kristal. Contoh perubahan kristal. Contohnya dari kapur baru kristal menjadi gas, lalu disambung menggunakan gelas sehingga berubah menjadi padat kembali. Nah, ya, harusnya silakan ditutup. Kirim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hebat, silakan. Baik. Kerjasama kelompok kami akan dibacakan oleh Sarah. Silakan Maira. Silakan Maira. Silakan Maira. Lalu dari perubahan menurut tadi. Sama pengertiannya. Perubahan besar. Pengaruh energi panas. Kalau ini disebut dengan istilah menyembrin adalah perubahan wujud benda dari padat menjadi gas tanpa melalui cairan. Mengkristal. Mengkristal merupakan perubahan wujud gas. Perubahan teman-teman di depan. Perubahan wujud benda dari gas menjadi padat tanpa melalui cairan. Mencair merupakan perubahan dari padat menjadi proses penerapan kalor sehingga suhu benda akan meningkat. Membeku perubahan benda dari cair menjadi padat disebut membeku. Pada peristiwa ini terjadi proses pelepasan kalor sehingga suhu benda akan menurun menjadi beku.
Ya, silakan kalian isi di situ. Itu ada misalnya ada ya, silakan dijawab ya. Ya.
Pas saja. Pakai namanya. Satu, Mbak, tak utama 3 kok 1. Kembali ya agar pembelajaran selanjutnya bisa berlangsung ya. Pembelajaran kita selanjutnya itu mengenai perubahan fisika dengan perubahan kimia. Ya. Silakan kalian di rumah kalian baca materinya ya, materi tentang perubahan fisika dan kimia. Baik, sebelum kita menutup pembelajaran, Ibu bertanya dulu kepada kalian ya. Coba siapa yang Ibu tunjuk aja ya. Terus siapa yang bisa jawab? Siapa yang bisa menjelaskan 6 perubahan wujud zat? Menyebutkan aja, menyebutkan. Tidak usah menjelaskan, menyebutkan baik 6 perubahan. Silakan Fasya. Ulangi, perubahan wujud ada. Ya. Ya, ada. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, siapa yang bisa menjelaskan pengertian dari membeku? Ya. Membeku adalah perubahan wujud zat dari cair ke padat. Iya, perubahan wujud dari cair ke padat. Kemudian pertanyaan selanjutnya, siapa yang bisa menjelaskan pengertian dari menyublim? Ya, Reza. Menyublim adalah perubahan wujud benda dari padat menjadi gas tanpa melalui proses pencairan. Iya, dari padat menjadi gas tanpa melalui proses pencairan. Apa contohnya tadi? Ayo, contohnya apa? Menyublim. Apa contohnya? Iya, kapur barus. Kapur barus jika dipanaskan maka dia akan menjadi gas. Gasnya akan menjadi padat lama-lama, ya. Ya, apa nama lain dari kapur barus tadi? Amper. Iya, amper ya. Nah, berarti
belajar IPA ya harus menghargai semuanya, tidak boleh bekerja sendiri kalau dalam kelompok ya. Nah kemudian tidak boleh saling tidak menghormati ya Pak Dil ya. Ya jadi Ibu ulang lagi itu pembelajaran selanjutnya tentang apa tadi? Iya, tentang perubahan fisika dan kimia. Ya. Baik, selanjutnya lagi. Siapa yang bisa menjelaskan secara keseluruhan dari wujud zat sampai dengan perubahan? Masing-masing contoh tadi. Siapa yang bisa? Ya. Wujud zat ada berapa? Kemudian masing-masing contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, baca, coba baca dulu Ustaz. Ya, kasihnya vakum. Selain itu apa contohnya, Sa? Selain itu apa lagi contohnya? Dia, silakan dia. Selain yang dibilang sama Pasha tadi. Zat padat, besi, aluminium, zat cair, minyak, kecap, oli, zat gas, karbon, asap, oksigen. Karbon, asap, oksigen. Oke. Ya, kalau Bu Hebat ini kayaknya sudah menyimak ya, sudah hebat, enak. Kemudian pertanyaan selanjutnya, siapa yang bisa menjelaskan tadi proses dari membeku menjadi padat? Tadi kita sudah cobaan ya, membeku menjadi padat. Siapa yang bisa? Ya, dari mencair menjadi padat. Itu di tangan baca. Ya, silakan baca. Air yang didinginkan di dalam kulkas. Lama dia akan membeku. Selain itu apa yang cobaannya kamu waktu tadi? Coba masa ada yang tahu? Saya kelompok hebat nih, kelompok semangat tidak semangat nih. Masa yang jawab itu cuma kelompok hebat, kelompok ya kelompok hebat sama luar biasa. Ayo siapa yang bisa menjelaskan ini? Hah? Besok. Proses dari coba proses mengkristal tadi. Kemana taruhnya tadi? Besok. Tadi kau sudah kan? Tahu. Ya. Mengkristal tadi dia menggunakan apa? Ya, waktu baru terus dia akan menjadi cair. Menjadi gas, coba yang lain coba baca. Ya, terus ya. Ketika kompor baru dipanaskan, dia akan mencair, dia berubah dari itu berupa gas ya. Kemudian kalau sudah didinginkan, dia akan membeku. Sampai sini ada pertanyaan? Ya. Ada pertanyaan? Ya. Kalau tidak ada, ya mungkin hanya ini dapat disampaikan. Tolong materinya diulang kembali di rumah, ya. Jangan sampai pembelajaran yang akan yang selanjutnya itu kalian tidak paham, ya. Karena materi yang belakang tadi kalian tidak paham, ya. Jadi kalau yang saya satu ini kalian tidak paham, ya. Hanya mengikuti saja, ya. Tidak mendalami materinya. Kalau itu kayak satu-satu, ya. Tanya Fadil, mungkin Fadil pikir kamu enak, ya. Kenapa? Karena orang termotivasi ya untuk belajar, enak. Ya. Tolong belajar di rumah. Ingat lagi, ya materinya. Materi selanjutnya tentang perubahan fisika dan kimia. Baik, ya. Boleh ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitriani, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri 18 Batanghari. Di sini saya akan melakukan kegiatan pasca observasi ditemani oleh objek pengamatan saya yaitu Ibu Paramita Rahayu dan ditemani oleh pengajar praktek saya yaitu Ibu Khairun Najah. Sehat Bu Najah? Alhamdulillah sehat, Bu. Oke, baik. Terima kasih sudah bersedia datang Ibu. Sama-sama, Bu. Baik, kita mulai Bu Mita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Mita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu Mita? Alhamdulillah sehat. Oke, sekarang kita akan melakukan perbincangan. Tujuannya ingin mengobrol tentang banyak hal yang terkait observasi tadi. Observasi kemarin waktu minggu lalu ya Bu ya. Oke. Nah, di sini ada beberapa hal juga yang ingin saya tanyakan. Ya, bersedia ya Bu ya? Iya, bersedia. Oke. Bagaimana nih perasaan Ibu setelah melaksanakan proses pembelajaran minggu lalu yang waktu saya ada di kelas itu? Perasaannya cukup bahagia ya, senang ya, dicampur dengan juga cemas juga ada ya. Ada senang, ada cemas. Nah, kalau boleh ceritakan lagi nih Bu, senangnya kenapa, cemasnya kenapa Bu? Senangnya itu bisa membimbing anak ya dalam proses pembelajaran, kemudian cemasnya itu takutnya tujuan pembelajarannya tidak tercapai. Oke, senangnya karena bisa bimbing anak-anak, Iya. lalu cemasnya takutnya tidak tercapai tujuan pembelajaran Ibu ya Bu ya. Iya. Oke, itu memang sebenarnya cemas bagi kita semua guru yang ngajar ya Bu ya, apakah ini tercapai atau tidak, tapi seiring berjalannya waktu nanti kita dapat melihat hasilnya Bu ya. Iya. Lalu bagaimana perasaan Ibu dengan adanya saya di belakang yang biasanya Ibu ngajar biasanya sendiri di kelas sebagai guru, nah ternyata ada yang mengamati di belakang, itu bagaimana perasaan Ibu? Cukup cemas ya, gugup ada juga. Biasanya kan ngajar kan tidak ada supervisor, ini kan ada, gitu ya. Cukup cemas ya. Oke, cemas, gugup ya Bu ya, padahal anak kecil yang di belakang ini Bu. Oke, bisa Ibu ceritakan kembali proses pembelajaran yang terjadi itu Bu yang minggu lalu itu? Ya, proses pembelajarannya itu saya menggunakan itu pendekatan diferensiasi. Nah, itu sebelumnya saya melakukan asesmen diagnostis ya, diagnostik. Nah, di situ di mana pembelajaran diferensiasi itu di situ pembelajarannya dibedakan menjadi 3 kelompok ya. Nah, ada audio, kemudian ada kinestetik, ada auditory. Nah, itu pada hari observasinya itu seperti biasa ya, pembelajarannya itu dimulai dari saya mengecek kehadiran siswa terlebih dahulu, kemudian berdoa ya, kemudian di situ ada kesepakatan kelas, kemudian juga ada tujuan pembelajarannya yang harus mereka capai ya, kemudian di situ pada kegiatan intinya itu saya memberikan satu proyek kepada masing-masing kelompok. Kan pembelajaran diferensiasi itu kan ada 3 ya, ada 3 macam pendekatan. Nah, jadi sebelumnya saya kasih 3 kelompok, kemudian di situ proyeknya anak itu melakukan praktikum materi tentang macam-macam perubahan wujud zat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian setelah itu, setelah mereka diskusi ya, mereka menampilkan hasil produknya maju ke depan masing-masing kelompok. Iya, itu aja. Baik, luar biasa Bu ya. Ternyata anak-anak melakukan percobaan seperti yang Ibu bilang tadi ya. Dan sebelum melakukan itu Ibu telah melakukan asesmen dulu ya, asesmen awal ya. Dari asesmen awal itulah Ibu membentuk kelompok tadi. Oke, luar biasa sekali Bu. Percobaannya juga saya lihat itu luar biasa, anak-anak juga aktif, semangat karena mungkin percobaan ya Bu ya, apalagi membawa kapur baru saya lihat ya Bu ya, kapur baru, ada es batu, itu bikin semangat anak-anak itu Bu ya. Kayak juga saya ada nyata juga bahwa Ibu menerapkan model PBL sudah sesuai sintak-sintaknya, ada stimulus yang Ibu kasihkan ya. Ibu ada menunjukkan parfum ya awalnya Bu ya. Parfum. Itu untuk merangsang anak-anak ya Bu ya. Terus ada siapa? Pasya, saya tengok ya. Pasya nggak yang ini apa ya, wujud zat apa kata Ibu ya.
pemantik dari ibu ya. Nah itu saat itu pas yang menjawab pertanyaan itu dia semangat tuh, udah mulai semangat anak-anak itu, dia ibu kasih stimulus ya. Lalu ada ibu identifikasi masalah, ibu berikan. Lalu ada pengumpulan data, ada pembuktian, lalu terakhir menarik kesimpulan seperti proses proses yang ibu bilang tadi, ada presentasi di akhir ya bu ya. Oke, tadi ibu juga bilang nih menerapkan prinsip diferensiasi. Nah, diferensiasi yang mana nih bu? Tadi itu ada 3 ya bu ya. Ibu ambil yang kinestetik. Diferensiasi Iya. yang sesuai itu gaya belajarnya. Gaya belajarnya. Oke, kelompoknya. Oke, baik. Di catatan saya juga sesuai, ibu juga menerapkan model PBL, sudah menggunakan prinsip diferensiasi, lebih tepatnya ke produk yang seperti ibu bilang di APRA kemarin ya, pra observasi kemarin. Lalu, nah, tolong ceritakan kembali bu, asesmennya yang akhir belum nih, penilaiannya bagaimana ya bu ya? Penilaiannya itu yang pertama itu saya menggunakan refleksi diri, menilai diri sendiri. Ya, setelah belajar itu gimana perasaannya, ya, gimana ya perasaan dalam mempelajari materi tersebut. Oke. Nah, dari skala 1 sampai 10 nih bu. Nah, hasil dari proses pembelajaran yang udah ibu lakukan itu terletak di nomor berapa? Nomor 7 lah. Nomor 7. Iya. Oke, kenapa tidak 8, 9 bu? Karena ada sebagian siswa yang kurang bersemangat. Oke, nah saya masuk nih karena kurang bersemangat siswanya. Nah, hambatan dari kelas ibu itu apa? Selain tadi ibu bilang katanya ada yang kurang semangat, apalagi hambatan kira-kira yang udah ibu lihat dari proses pembelajaran kemarin bu? Hambatannya itu ya sebagian siswanya ada yang pasif, kurang aktif ya dalam mengerjakan praktikum itu, ya dalam diskusi ada yang kurang aktif, pasif, kemudian mungkin percaya dirinya kurang juga. Oke, ada yang pasif, ada yang kurang percaya diri, Bu lihat ya. Nah, dari hambatan-hambatan itu menurut Ibu apa yang harus Ibu lakukan, Ibu tingkatkan atau Ibu perbaiki sehingga hambatan itu bisa teratasi di kemudian hari, Bu? Mungkin dengan melakukan pendekatan ya atau memberi reward kepada anak tersebut atau anak tersebut lebih semangat kembali. Lebih Menyemangati kembali gitu ya. Oke, lebih menyemangati kembali, diberikan reward berarti Bu ya. Oke, intinya Ibu lebih membimbing anak-anak yang tadi Ibu bilang tadi ya Bu ya. Lalu apakah ada strategi khusus yang akan Ibu lakukan sehingga hambatan tadi, selain Ibu bilang tadi selain memberikan reward, apakah ada strategi khusus supaya anak-anak ini tidak melakukan hal-hal yang sama yang menurut Ibu yang menjadi hambatan Ibu di kelas? Mungkin dengan melakukan pendekatan individu ya kepada anak tersebut, bahwa dalam proses pembelajaran anak itu harus aktif ya dalam berkolaborasi juga ya, harus aktif dalam diskusi juga. Oke, baik, lebih ke pendekatan individu Bu ya, supaya mereka tidak melakukan hal-hal itu lagi, hambatan-hambatan tadi Bu ya. Nah, kapan nih Ibu mulai bisa memperbaiki rencana Ibu tadi supaya membimbing anak, kata Ibu tadi, supaya rasa percaya dirinya lebih bertambah, yang rencana yang Ibu sebutkan tadi, kapan bisa Ibu mulai memperbaiki, melanjutkan lagi? Mungkin mulai pembelajaran selanjutnya ya, atau minggu depan saya akan memperbaiki proses pembelajaran yang tadi. Oke, baik, minggu depan ya Bu ya. Harus Ibu ingin memperbaiki, semoga anak-anak tadi tidak menjadi hambatan lagi di kelas Ibu ya. Semoga mereka aktif, tidak pasif tapi aktif. Selanjutnya tadi udah yang Ibu jelaskan tadi semua juga sudah saya sama dengan yang saya tulis. Ibu luar biasa sekali mengajar. Ibu juga panutan saya. Kenapa? Karena Ibu sudah sangat baik diawali dari berdoa, udah diawali salam, berdoa, ngecek kehadiran, dan bahkan Ibu menyelipkan PSE dalam kegiatan pembelajaran Ibu. Anak-anak mengecek sampah, lalu ada teknik stop yang memang jarang sebenarnya seorang guru. Seperti saya juga baru tahu teknik stop itu saat ini ya Bu Najah. Nah, saya juga baru tahu stop, ternyata Ibu juga menerapkan teknik stop itu sebelum memulai pembelajaran sehingga anak-anak lebih tenang saya lihat ya, karena mereka itu jam ketiga 4 kemarin ya Bu ya, anak-anak lebih tenang, lalu Ibu juga menyampaikan tujuan dan juga menerapkan metode-metode yang Ibu bilang tadi, stimulus, anak-anak semangat, itu luar biasa. Sebenarnya mereka tidak pasif, kalau malah saya bilang Bu, mereka aktif sebenarnya. Mungkin ada 1-2 yang bikin
menurut ibu anak ini lagi mungkin Iya. pasif ya. Nah, itulah yang mungkin ibu bilang hambatan ibu yang semoga kedepannya mereka lebih baik lagi ya Bu ya. Iya. Nah, mungkin ada sedikit catatan tambahan yang mungkin ibu lupakan. Ada saat ibu memberikan pertanyaan pemantik tadi, ada satu siswa yang menjawab, tapi tidak ada respon dari teman-temannya seperti pemberi tepuk tangan, memberi apresiasi gitu. Hanya satu siswa itu, tapi selebihnya ibu udah ingat tuh, ayo tepuk tangan. Nah, selanjutnya ada, mungkin ibu lupa waktu di awal-awal baru-baru memulai pembelajaran tadi. Lalu juga seperti yang ibu bilang, memang ada anak yang tidak fokus dalam belajar, lebih kayak ada yang kipas-kipas, ada yang hanya satu anak tapi yang saya lihat di kelas itu, kata ibu enggak semuanya, itu udah bagus. Mungkin karena satu anak itulah yang harus ibu bimbing tadi ya Bu ya. Iya. Oke, semuanya sudah bagus, ibu sudah memberikan kesimpulan, anak-anak paham bahwa perubahan wujud zat itu bagaimana. Lalu juga ada refleksi diri dari ibu ya, udah luar biasa sekali, sangat bagus, cukup bagus dan sangat bagus menurut saya. Sangat bagus. Oke, baik. Dari semua percakapan kita, silakan apa yang bisa ibu simpulkan? Yang bisa saya simpulkan bahwa di dalam pembelajaran itu tidak hanya kita mengajar ya, tapi membimbing siswa agar tujuan pembelajaran itu tercapai. Oke, baik. Tidak hanya mengajar tapi membimbing. Siswa. Membimbing supaya mereka bisa ya Bu ya. Oke, baik, luar biasa sekali. Terima kasih atas waktunya Bu. Terima kasih juga sudah menjadi objek pengamatan saya. Iya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, itulah kegiatan pasca observasi saya bersama rekan saya Ibu Paramita Rahayu dan juga didampingi oleh pengajar praktek saya Ibu Khairun Najah. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menebar manfaat bagi pendidikan merdeka lekas bergerak.